memang ya, kalau menurut saya ya, mereka harus siap dengan segala kejutan kan? Iya, harusnya iya. Iya, kalau pelatih tiba-tiba di tengah pertandingan bilang ngubah strategi, harus mau dong. Harus, karena saya mengacu waktu September 2024 lah yang kita draw lawan Arab Saudi. Arab Saudi, ya. Itu kan kita pressing, kita serang, kita dapat 1 gol. Tapi kemudian kita ditekan kan. STY kan langsung merapatkan barisannya dan pemain ngikutin langsung. Kita kuat di pertahanan, kita nggak nyerang dengan tinggi lagi. Nah, gitu pelatih kan yang menentukan. Tapi kalau ditanya tadi ya ditanya ke Mas Aris tadi ya, apakah Patrick Kluivert terlihat grogi pada saat ketinggalan? Enggak tuh, dia senyum-senyum aja tuh. Orang senyum itu macam-macam. Iya. Ada senyum bingung, tanda grogi, ada senyum mikir. Jadi dia malah mikir waktu kita unggul 1-0 lawan Bahrain, 1-0 lawan Cina tuh dia berpikir keras tuh Maksudnya gimana. kenapa bisa gitu? Iya, makanya pada saat kita unggul kok dia mikir, pada saat kita ketinggalan dia malah Mungkin di senyum-senyum. luar prediksi dia, strateginya nggak maksimal. Iya. Ya kan? Tapi kan pelatih juga belajar ya dari berbagai laga kan. Iya, Anda betul. percaya nggak bahwa Coach Patrick itu sebenarnya banyak mempelajari laga-laga sebelumnya sehingga dia harusnya lebih matang dong. Saya kira dia juga bicara kultur Indonesia tentunya. Kultur Indonesia, kombinasi pemain lokal dan yang naturalisasi kan tentunya itu menjadi magnet nanti. Apakah nanti dia mau pakai backnya 3 atau 4 kan itu menyesuaikan lawan. Kemudian kan tadi kalau di proses perjalanan tim ini ternyata harus berubah, memang harusnya pemain itu tidak gampang lah bahasanya kan gitu. Harus bisa punya langsung menyesuaikan. Tapi kadang-kadang kan kelihat pelatihnya, loh kok ini bingung, ya mungkin ada yang juga bingung. Jangan sering-sering lihat pelatih, lihat bola aja. Gitu. Kalau misalnya nih, Bung Aris, tiba-tiba ada kegabangan dari pelatih, dibaca gesturnya oleh pemain, itu langsung drop nggak sih? Disitulah peran pemimpin di lapangan ya, karena situasi di tengah lapangan tidak bisa diserahkan sama pelatih. Karena pelatih cuma mengamati dari luar. Karena situasi di dalam harus terkondisikan oleh pemain, terutama kapten ya. Karena yang menaungi mereka semua adalah pimpinan mereka sendiri di dalam lapangan gitu loh. Kalau di luar kan pelatih cuma ini, tapi mungkin di dalam juga nggak bisa nangkep ya. Kalau pelatih lagi teriak di pinggir lapangan itu pemain sebenarnya dengar nggak sih? Ya ada yang ya gitu doang. Iya itu yang penting. Ada kode doang asal denger gitu ya. Yang penting kasih respon gitu ya. Iya. Tapi paham nggak maksudnya tiba-tiba ada perubahan strategi gitu? Kan komunikasinya itu kan. Iya, sebenarnya strategi itu kan seperti yang dibilang Bung Gita tadi, bahwa strategi itu kan plan A, plan B itu kan harus dilatih. Karena nggak bisa kita cuma belajar plan A, tapi di saat pertandingan, oh kita mau rubah, kita pakai plan B. Iya. Itu akan beresiko karena pemain banyak yang nggak tahu, saya kira begitu. Oke, nah sekarang coba nih, kalau kita antisipasi buat Anda bertiga nih, jangan sampai kebobolan di babak pertama. Apakah kita harus gaspol dengan risiko kita akan ngos-ngosan nanti, atau kita main cantik, main halus, main sabar, ya kan, main dengan emosi terkontrol, tapi tidak menampilkan show yang menarik? Silakan, gimana? Anda dulu. Saya kalau pendapat terkait itu gaspol. Karena 45 menit pertama itu menentukan. Jadi kalau kita ambil... Bukan gaspol, oke gas. Oke. Jadi kan Pak Prabowo tadi yang telepon. Jadi kalau 45 menit pertama itu menentukan, jadi instruksi pelatih harus ambil poin di depan. Artinya kita main in prinsip tentunya, supaya memang dapat bola lebih dulu. Dan juga harus siap juga bertahan, bisa counter track-nya lebih cepat. Gitu. Berarti baterainya harus panjang. Harus panjang. Iya kan? Nah sementara Bung Aris, kalau Pak Sumarji tadi benar mengatakan stamina kita total ya kan 100%, kita nggak perlu khawatir. Tapi menurut Anda gimana? Kalau menurut saya tetap harus waspada dulu karena nggak sangat riskan juga kita terlalu menyerang dengan Arab Saudi. Kita tahu kita sebagai tamu, kita tahu bagaimana non teknisnya ya. Kalaupun awal-awal ya itu kita harus lebih hati-hati. Emang kalau sebagai tamu kita nggak boleh langsung agresif gitu? Ya kita tahu bahwa seperti yang dibilang Bung Gita tadi juga bahwa mereka udah belajar corner kick, belajar pasti akan memanfaatkan banyak dari ruang pinggir lapangan untuk crossing gitu loh. Sedangkan kalau kita selalu menyerang dengan counter di sisi-sisi itu sangat berbahaya buat kita. Apalagi kalau kita
secara frontal sisi sayap kita bek kanan kiri dengan sayapnya yang terlalu maju Ya. dan dapat counter sangat berbahaya buat kita. Iya, betul. Oke, sebenarnya ada cara Bung Gita. Kalau kita sebagai tamu tetap sopan, meski harus agresif, kita ucapkan salam dulu. Kita tamu gitu. Catatan Anda gimana? Nah, saya setuju dengan Mas Aris ya gini. Ah. Artinya kita kan selama ini selalu lawan Taipei lah, kita menekan habis. Tapi kan Taipei ya memang China Taipei kan nggak berkembang sama sekali. Bukan lawan yang Beda sepadan sama buat Arab kita loh. ya, beda sama Arab. Mereka akan counter. Mungkin saja ini awal-awalnya jadi pertandingan nunggu-nunggu siapa yang duluan. Karena Arab kan pasti akan takut juga nyerang 15 duluan. menit pertama Iya. ada seperti Atau malu-malu dua-duanya. Ya itu tadi bukan malu-malu, waspada sama Waspada, waspada. iya. jadinya. Itu pertandingan yang paling Hati-hati. membosankan loh, Iya, waspada iya, sama iya. waspada. Iya. akan membosankan, tapi lebih menguntungkan buat kita dong. Iya, harusnya Ya seperti kan? itu. Asal kita bisa dengan cepat membaca. Bener. Kemarin kan lawan Libanon tuh ada Yakob Sayuri di bek kanan, Iya. kemudian Miliano di kanan depan. Kemudian kita ada Dean James dan ada bukan Ragnar waktu itu yang di kanan itu Beckham Putra. Ya, ya Jadi Bu kan kita tangannya Iya, iya, kanan iya. aja kalau mau cerita. Yang dua-duanya kiri pegang mic. jadi dua sisi itu sama-sama cepat. Iya. Tapi Yakob itu kan suka telat mundur ke belakang. Iya. Jadi saya lebih berpikir Sandy Walsh itu kan lebih anteng untuk mundur ke belakang. Ya itu waspada counter tadi yang Mas Haris bilang bahwa kalau kita nyerang dengan gaspol terus-terusan atau gas terus-terusan tadi, ya kita takutnya akan diserang dari sisi mereka. Dan kita pernah menyerang dari sisi mereka waktu kita menang di GBK, dari sisi sayap mereka karena itu kelemahan mereka. Jangan sampai itu jadi senjata mereka. Gue manfaatin. Oke. Masa senjatanya kita dijadiin Dipakai, senjata oleh iya, mereka iya. gitu Karena loh. mereka Jadi. juga mengamati kan. Iya Gimana, pasti. Bung? Iya, apalagi dengan cuaca yang malam sangat dingin di Arab Saudi ya. Mungkin nggak berpengaruh bagi teman-teman yang main di Eropa gitu loh. Iya. Tapi kalau buat kita sangat berpengaruh karena oksigennya tipis pasti. Kalau langsung gas takutnya bensinnya habis di tengah jalan gitu. Biar bisa tetap stabil sampai babak berakhir, kira-kira tipsnya apa nih? Ya kita harus lebih, kalau saya lebih mainkan tempo ya, karena pasti sebagai tuan rumah juga pasti mau nggak mau harus menang gitu loh. Kita yang harus mengatur tempo, yang menganalisa Arab Saudi untuk menyerang dan kalau perlu kita yang counter attack mereka gitu loh. Jangan kita yang serabutan maju tapi kita nggak ngukur kekuatan kita, pertahanan kita hanya untuk meraih harga mati menang tapi tidak berpikir kekuatan kita gitu. Iya, kalau yang harga mati itu cuma satu, Bung, NKRI. Iya. Berarti bisa diprediksi dong, kalau ini tipe-tipe kedua timnas ini di awal shy cat, malu-malu kucing, saling membaca, 15 menit pertama kayaknya akan kurang menarik atau gimana nih? 15 menit pertama mungkin penyesuaian. Penyesuaian, Ya, adjustment penyesuaian kedua tim nah, ya. Dan tentunya ya mungkin analisa itu menyampaikan bahwa kita lihat dulu sesuai apa kan gitu polanya seperti apa. Mungkin setelah itu ya arahan Patrick mungkin bisa menyerang atau seperti apa gitu. Ini sebenarnya di sini faktor supporter ini sangat pengaruh ya. Iya, makanya tadi kalau misalkan sudah ada gambaran dari KBRI misalkan kuota itu sudah bunyi gitu kan, artinya bisa dimanfaatkan teman-teman. Kan ini waktu sudah mendekati. Loh, kan kalau gitu. supporter kita kemudian ambil jatahnya supporter tuan rumah kan boleh-boleh aja kan? Boleh sih kalau itu jadi digunakan. Iya, Ya kan gitu. Kan mereka lebih suka nonton klubnya daripada timnasnya. Iya kan? Ya maksudnya kan mungkin juga jatah mereka tidak maksimal dipakai gitu loh, Bung. Iya sih. Iya kan? Ya karena kita kan sekarang tuh kalau nggak salah tuh kemarin laporan terakhir 4.182 yang buat kita. Buat kita jatah. Tapi kan ada jatah dari Arab yang mungkin tidak diambil. Tapi Iya. kan waktu itu ada semacam apa ya? Bukan ancaman, ada semacam warning bahwa kalau memakai jatahnya supporter Arab itu tidak dibolehkan masuk karena mereka Ya akan jangan duduknya di tribun Arab. Ya, itu tadi. Biar sudah pakai kafaye atau apa kan muka Indo tetap kelihatan. Ya itu tadi. Makanya kita sebenarnya kan stadion kalau jadi penyelenggara stadion kan harus penuh ya. Betul. Ya kalau Ya. mereka tidak ngambil ya kenapa Ya tidak boleh rugi kita? kan mereka Iya, kan. betul. Tapi kalau diserahkan ke supporter kita juga, mereka juga rugi sebenarnya. Kita kan Iya. intimidasinya lebih tinggi kan. Oke, kita rehat lagi. Kita lanjutkan di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana. Merah Putih segera kembali sesaat lagi.